Jadi dipahami? Jadi coba ya. Jadi sekali lagi tabel 1, tabel ya minimal 5 jurnal, nomor, terus nama jurnal, artikel ya. Artikel berarti artikel kan dengan penulisnya kan di sana kan. Nama artikel dan penulisnya kan di sana ya, judul artikel dan penulisnya siapa, autornya, terus hasilnya apa. Si jurnalnya apa, ringkasan jurnalnya apa, ringkasan jurnal gitu loh ya. Berarti ringkasan jurnal berangkat dari masalahnya apa ya, hipotesisnya bagaimana gitu ya. Metodologinya, oke, masalah penelitian atau pertanyaan penelitiannya apa ya, hipotesisnya bagaimana, metodologinya ya, temuannya gitu loh. Oke. Setiap jurnal itu yang Anda lihat, bisa dipahami. Jadi itu dulu. Nah, setelah itu berdasarkan kelima jurnal itu, Anda akan berdasarkan kelima jurnal itu Anda akan meneliti apa. Jadi kalau dikaitkan dengan kuliah kita dahulu tentang peran teori, Anda akan melakukan replikasi ekstensi. Di situ kira-kira ide apa yang bisa Anda ambil. Nah, setelah Anda menemukan ide dasarnya, baru masuk ke tabel yang kuliah saya yang kedua tentang menulis latar belakang itu. Bisa dipahami? Nah, di latar belakang itu mulai dari masalah. Apa sih masalahnya? Masalah itu kan harus berangkat dari data kan? Bukan masalah penelitian dulu, bukan. Jadi berangkat dari masalah dulu. Apa itu masalah? Berarti ada data kan? Anda cuma buat data di sana, ya ringkas-ringkas saja. Tapi harus ada citatannya. Jangan ngarang ya. Dari mana sumber data itu Anda peroleh? Bisa dipahami kan? Itu masalah. Ini satu, Mas. Yang poin kedua, setelah ada masalah, analisis masalah. Oke, nomor 1, jadi yang sudah dikirim diperbaiki ya. Baik ya. Tidak betul langsung dari menjadi masalah penelitian. Padahal kan saya jelaskan mulai dari masalah dulu itu ya. Oke. Nah, ini sekali lagi. Isi nanti ide dasar itu ya, ide dasarnya itu ya. Ringkasan ide dasarnya itu untuk proposal nanti ya. 1, masalah dulu. Berarti apa itu yang disebut masalah? Lihat kan di handout saya kan. Berarti sudah data itu empirical gap. Ada kesenjangan yang mengancam. Yang kedua, poin kedua, lakukan analisis masalah. Analisis masalah itu Anda menganalisis bagaimana kalau kondisi itu dibiarkan, mengganggu, mengancam. Lihat handout saya. Oke, bisa dipahami kan? Setelah itu baru lahir masalah penelitian. Jadi masalah, analisis masalah, yang ketiga masalah penelitian. Gitu loh ya. Kalau masalah itu merupakan selalu dalam kalimat pernyataan, nanti ada masalah penelitian. Apa masalah? Yang kedua analisis masalah, yang ketiga masalah penelitian. Masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan. Yang ketiga identifikasi masalah. Di sini Anda membuat teori naon tah. Gitu, faktor-faktor apa yang menyebabkan begitu. Setelah itu, setelah masukkan, nah disesuaikan saja riset. Setelah itu masuklah riset gap. Riset gap sesuaikan dengan judul yang ingin Anda teliti berdasarkan kelima jurnal itu kan. Cari riset gapnya. Nah, apa yang disebut dengan riset gap saya kirim di grup kuliah dari Ferdinand tentang apa itu riset gap. Sebetulnya nomor 3 itu riset gap yang paling banyak digunakan itu seperti handout saya itu ada inkonsistensi itu iya negatif, positif, signifikan, tidak signifikan itu yang diambil saja ya. Oke. Setelah riset gap baru solusi riset gap. Setelah solusi riset gap Anda membuat oke, saya ulangi lagi ya. Nomor 1 apa? Masalah. Kedua apa? Analisis masalah. Analisis masalah. Oke, yang ketiga? Yang ketiga masalah penelitian. Yang keempat? Identifikasi masalah. Yang kelima? gap penelitian. Gap. Yang keenam? Solusi riset gap. Yang ketujuh? Proposisi penelitian. Yang ke-8? Pertanyaan penelitian. Terus? Yang tujuan. Ke-9 tujuan
dan ke-10 Penelitian. manfaat. Nah, gitu loh ya. Oke? Bisa dipahami? Jadi dengan ide dasar proposal penelitian saja ya, gitu ya. Ide dasar proposal penelitian. Jadi dengan memasukkan adanya empirical gap, riset Anda memang akan memiliki kontribusi, memiliki manfaat praktis itu dengan adanya empirical gap. Sedangkan dengan adanya riset gap, penelitian Anda diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoretis pengembangan ilmu. Cermati ya handout saya, apa yang disebut dengan riset gap itu ya. Oke, paham ya? Nah, jadi minggu depan saya minta yang 5 jurnal itu sudah dalam bentuk nih, tabel kan, beserta yang kemarin perbaiki ya, yang dikirim kemarin ya, yang dikirim. Oke? Perbaiki ya. Jadi ada 10 poin ide dasarnya. Jadi dipahami? Setelah pertemuan 9, silakan Anda buat proposalnya. Gitu kan? Buat proposalnya, baru kita mulai seminar. Jadi pahami? Nah, ada berapa orang peserta seminar dibagi saja. Berapa orang untuk Ibu Sumartini, berapa orang dengan saya. Setengah-setengah aja ya. Oke? Dipahami ya? Ada pertanyaan? Bapak, saya ingin bertanya, Pak. Boleh, boleh, silakan. Apa pertanyaannya? Iya. Gimana? Jadi sebelumnya kami juga pernah, Pak, itu namanya nge-review 5 jurnal yang mau diangkat. Nah, sekarang ini saya juga udah buat, Pak, sampai segitu karena kemarin sangkanya nyuruhnya memang kayak gini, jadi udah dibuat. Kalau dibuat tinggal dikirimkan saja. Jadi hasil kerja Anda kan 2 sekarang kan 2 kan, yang pertama review minimal 5 jurnal kan, yang tadi kolomnya itu kan. Yang kedua ide dasar untuk proposal. 2 yang harus Anda kirimkan tagihannya, itu yang tagihan UAS-nya itu UTS itu tagihannya. Paham Rahimatul? Paham, Pak. Oke, ada lagi? Pak, izin bertanya. Sekar, silakan Sekar. Bapak, kalau misalkan saya kan judulnya kayak efikasi diri dan pengaruh lingkungan, itu tuh berarti... Efikasi diri itu kan diambil dari 5 jurnal kan minimal ya. Judul Anda itu diambil dari 5 jurnal itu kan. Terus apa pertanyaannya? Nah, terus berarti itu tuh masing-masing variabelnya itu 5, Pak, atau 5 tuh kayak ngegabung gitu? Bukan begitu. Anda kan berdasarkan ke 5 jurnal itu kan Anda memperoleh judul kan. Judulnya apa barusan? Efikasi diri dan idenya itu kan lingkungan. edukasi terhadap apalah gitu ya. Nah itu. Nah, berdasarkan 5 jurnal, buatlah dasarnya bagaimana itu. Nanti ke solusi riset gap akan muncul variabel apa yang akan Anda teliti. Paham? Kar? Tentang variabel apa yang akan Anda teliti itu muncul serta Anda melakukan identifikasi masalah dari dasar apa yang Anda pakai. Kan? Jadi riset gap-nya itu akan mencari pengaruh efikasi terhadap apa itu misalnya. Kenapa menentukan dulu ke topik penelitiannya kan? Dalam rangka memperoleh topik penelitian bukan judul ya. Topik penelitiannya dulu, topiknya tentang ini, baru ini pada ini. Nah, apa ditentukan itu dulu supaya Anda bisa terbimbing dalam rangka mencari riset gap-nya. Gitu loh. Bisa dipahami? Misalnya begini, misalnya ya. Anda berdasarkan 10 jurnal yang Anda telah, muncullah ide Anda untuk meneliti tentang misalnya pengaruh green entrepreneur terhadap hasil belajar atau terhadap apalah misalnya pendidikan perusahaan terhadap minat berwirausaha misalnya ya. Itu topiknya berdasarkan review jurnal Anda. Nah, setelah itu Anda mencari masalahnya apa sih, Mak? Berarti harus nyari data. Orang tentang minat berusaha itu datanya dari mana sih? Anda bisa melihat lulusan SMK misalnya yang jadi atau di Indonesia dibandingkan dengan negara lain yang menjadi wirausaha itu mana yang lebih tinggi gitu. Ternyata di Indonesia masih rendah orang mau berwirausaha. Nah, dari situlah Anda bisa mengungkapkan sampai sekarang gitu kan. Di Indonesia kecenderungannya keinginan untuk berwirausaha itu masih rendah. Itu kan masalah.
Setelah itu Anda analisis masa kalau kondisi ini dibiarkan bla 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 akan segala macam kan, akan kesempatan kerja, pengangguran bisa meningkat dan sebagainya. Karena itu fenomena rendahnya keinginan berwirausaha itu perlu diteliti. Jadi bagaimana meningkatkan minat berwirausaha di kalangan siswa SMK? Nah, itu kan riset problem. Oke? Sekar bisa diikuti yang bertanya itu, Sekar itu yang nanya barusan. Iya, bisa Bapak. Nah, Terima dari kasih. situ baru Anda identifikasi masalah. Faktor-faktor apa yang bisa meningkatkan minat ini? Misalnya merujuk pada teori agent atau merujuk pada teori pengkoislinan dapat diindikasi ada faktor utama itu yang bisa memacu minat itu adalah pengetahuan kerjaswastaan. Nah, gitu loh. Tetapi betulkah pengetahuan kewirausahaan bisa menumbuhkan minat berwirausaha? Itu pertanyaannya. Nah, baru Anda cari riset gap-nya. Dari berbagai penelitian, dari 10 hasil riset terkini, diperoleh informasi bahwa Coxi ini sebutkan. Jangan dikarang-karang, sebutkan jurnalnya siapa, ditulis. Menurut hasil penelitian, siapa, si A, ya, dicurikan tahun berapa. Ternyata tidak ada pengaruh pengetahuan kewirausahaan terhadap minat. Sedangkan hasil penelitian ini sebutkan, jangan dikarang-karang gitu ya, harus ada citatannya riset gap itu. Bisa dipahami? Bisa? Dipahami kan? Nah, gitu kan. Dari berdasarkan riset gap itu ternyata sampai sekarang masih belum jelas pengaruh pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha. Atas dasar hati itulah maka Anda akan melakukan penelitian pengaruh pengewirausahaan terhadap ini dengan melibatkan variabel apa, misalnya mediasi atau moderasi, sebutkan di sana. Itulah solusinya. Jadi pahami, Sekar? Ya? Bisa Bapak. Nah, gitu kira-kiranya ya. Ketika Anda bicara tentang variabel itu begitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Bapak, Ya. bisa mau nanya satu lagi, Pak? Judul NISA itu kan Pak, pengaruh status sosial ekonomi terhadap indeks prestasi kumulatif dengan motivasi belajar sebagai variabel moderasi. Nah, NISA mencoba itu yang untuk salah. mencari Jangan status sosial ekonomi, justru yang dari moderasinya. Oh. Jadi gini, moderasi itu variabel independen lain yang tidak bisa dikendalikan unit analisis ya. Sosial misalnya begini. Oke lah, sosek bisa mempengaruhi hasil belajar. Mangke meningkatkan soseknya. Setan itu mah. Ingat Anda itu pendidikan ekonomi loh. Ya. Kendalanya kan sudah kita jelaskan, input, proses, output. Gitu. Yang namanya sosek itu variabel-variabel yang given, yang tidak bisa dipengaruhi, yang tidak bisa dikendalikan oleh si siswa. Ngerti nggak, Rahimatul? Iya Pak. Semacam lingkungan kan, Pak, itu pasnya jadi moderator lingkungan itu. Iya Pak, sebelumnya kan saya judulnya itu tentang tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan. Nah waktu itu sama Ibu Sumar katanya diganti jadi dengan pengaruh status sosial Pak. Jadi makanya Iya, motivasi belajarnya itu sebagai sekarang kalau misalnya berpengaruh kumaha meningkatkan hasil belajar, tingkatkan soseknya, kumaha meningkatkan sosek teh, Neng. Yang gitu, Anda harus cerdas cara berpikirnya ya. Anda itu kan seminar pendidikan ekonomi. Sudah kita jelaskan kan, ada input, ada proses, ada output. Itu loh. Dipahami? Betul? Ya. Ya Pak, masih agak bingung sedikit Pak. Hah? Masih agak bingung sedikit Pak. Gini. Misalnya kalau kita ingin meneliti, Anda itu kan sebagai guru ekonomi, soalannya sekarang Anda neliti sosek. Apa moderatornya teh? Nu aneh, moderatornya naon? Motivasi belajar. Nah kan aneh, motivasi belajar kan perilaku siswa yang dimiliki, kenapa jadi moderator? Jauh sekali cara berpikir, dari mana itu? Sosek
Terhadap apa? Terhadap apa hasil belajar? Indeks prestasi Anda kumulatif, ini nama Pak. kan hasil belajar, indeks rek naon juga Ya. namanya kan itu hasil belajar, hanya nama-namanya saja dirubah-rubah. Sekarang misalnya begini, kalau bicara moderator, Anda harus paham antara moderator dan mediator, beda ya. Anda itu motivasi sebagai moderator, Matul, sebagai Iya, Pak. moderator. Iya, Pak. Untuk Di memperkuat moderator teman-teman. kalau kita bicara moderator, pertanyaan peneliti itu bagaimana? Nah, when, kapan kalau kita moderator? Anda berkata begini, sosek mempengaruhi hasil belajar dan pengaruh sosek terhadap hasil belajar akan semakin kuat manakala mendapat dukungan motivasi belajar dari siswa. Coba atau eta mah. Iya, Pak. Logikanya Saya bagaimana logikanya? Nah, logikanya bagaimana? Apakah tengarti saya itu teori naon anak kembangkannya itu? Ya. Bisa pahami? Saya tuh Bisa, Pak. Jadi harus dibalik ya, Pak. Ya. Pokoknya pikirkan dulu, kan sudah saya bilang, input, proses, output. Ya, oke? Teori cek teori. Dipahami Rahimatul? Baik, Pak. Ada lagi? Ada lagi? Oke, kalau tidak cukup sekian saja. Nah, minggu depan itu saya tagih 2 ya itu ya, Anda itu. Jadi yang pertama terkait dengan apa tuh? Minimal 5 jurnal itu kan. Sebut tadi apa sih itu tuh mereview jurnal ya? Mereview jurnal. Yang kedua itu ide dasar kan? Oke, ada pertanyaan lagi? Setelah itu diharapkan cepat. Nah, sekarang ininya isi proposalnya kan, isi proposalnya biasa latar belakang ya. Bab 1 latar belakang penelitian, terus latar belakang, terus pertanyaan penelitian, bukan masalah penelitian ya, pertanyaan penelitian, tujuan, manfaat, gitu saja ya. Bab 1, bab 2 mah kajian teori dan kerangka pemikiran. Kajian teori, kerangka pemikiran dan hipotesis. Bab 3 ya objek dan subjek penelitian, terus metode penelitian. Yang ketiga desain penelitian. 3.1-nya dari desain itu mulai dari operasional sampai dengan teknik analisis data ada di desain penelitian. Paham? Dipahami? Paham? Sekali lagi, ketika Anda membuat ide dasar, research gap itu yang penting itu. Harus dicantumkan research gap-nya itu dari mana, Anda siapa ya. Jelas. Oke, dan contoh saya mah hanya contoh saja, yang saya kemukakan tidak dikemukakan kan research gap-nya itu. Nah, untuk lebih jelasnya apa itu research gap, saya sudah kirim di grup ya, video pembelajaran itu dari pakarnya itu ya. Dinan itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Lagi? Bapak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Iya, Pak. Kemarin kan sempat udah dilihat sama Bu Sumartini judulnya. Nah, kemarin tuh udah bikin 1 judul, cuman masih kurang gitu, Pak. Ya, topik penelitian bukan judul ya, topiknya saja dulu. Iya. Iya. Review jurnal untuk menentukan topik penelitian apa? Ya, lalu kita disuruh bikin beberapa topik gitu, Pak. Nah, ini kan kalau saya sendiri itu ada 2 topik. Jadi nanti yang di reviewnya yang mana ya, Pak? Soalnya kemarin tuh sistemnya lanjut atau enggak gitu sama Bu Sumartini. Itu, Pak. Jadi yang dibuat ya nanti kan Anda kan dibuat, nanti kan dikumpulkan oleh kita nilai, oke ini bisa lanjut, ini kan bisa begitu. Oh. Kan? Jadi tetap yang 2 judul ini direview satu-satu semuanya, Pak. Jangan gitu. Topiknya. Ambil saja satu. Anda itu kan harus dibuat ide dasarnya ke sananya. Cuma begini nih supaya lancar. Kalau Anda ingin melibatkan variabel moderator itu adalah variabel ya independen 3 yang tidak bisa dikendalikan unit analisis, yang tidak bisa dikontrol, tidak bisa dikendalikan unit analisis. Contoh misalnya begini. Anda tadi Rahimat meneliti pengaruh motivasi belajar dan sosek terhadap hasil belajar.
pengaruh motivasi berprestasi dan sosial ekonomi terhadap hasil belajar. Sekarang kita coba analisis. Apakah motivasi berprestasi bisa mempengaruhi hasil belajar? Semakin tinggi motivasi berprestasi, semakin tinggi hasil belajar. Oke. Yang kedua, apakah sosek bisa mempengaruhi hasil belajar? Misalnya bisa. Oke, kan? Nah, sekarang kita analisis. Kalau misalnya kita akan mencoba meningkatkan hasil belajar, bagaimana cara meningkatkan hasil belajarnya? Tingkatkan motivasi berprestasi. Bisakah siswa meningkatkan motivasi berprestasinya? Bisa tidak siswa? Bisa kan? Bisa. Siswa itu motivasi belajarnya meningkatkan. Si siswa bisa kan mengendalikan dirinya supaya motivasi berprestasinya meningkat? Bisa tidak? Tinggal. Bisa, Pak. Oke, yang kedua. Bisakah siswa mempengaruhi sosek supaya soseknya meningkat? Sosek orang tuanya meningkat? Tidak, Pak. Bisa tidak? Tidak. Tidak bisa. Nah, sosek itulah jadi moderator. Gitu. Nanti. Dipahami? Itu loh. Jika Anda katakan nanti, oh iya, guru harus meningkatkan motivasi belajar, tetapi itu pun tergantung kepada soseknya. Kalau soseknya rendah, nah biasanya motivasi belajar itu kuat, motivasi berprestasinya kuat terhadap nih belajar. Tetapi kalau pada soseknya yang tinggi, justru pengaruh motivasi berprestasi terhadap hasil belajar itu rendah. Nah itu kan soalan teori atau teknik ngebahasnya. Paham? Paham tidak? Iya, Pak. Paham, Pak. Oke, ada lagi. Jadi nanti Cukup, Pak. bagaimana Pak kalau begini? Saya ingin melihat sosek kan input, ya kan, dari orang tua. Itu bisa mempengaruhi proses. Sosek itu bisa mempengaruhi proses. Prosesnya yang mana? Oh, perilaku siswa. Apakah sosek orang tua itu bisa mempengaruhi? Kan proses itu terdiri dari perilaku siswa dan perilaku guru, kan? Dalam input output ini, kan? Apakah sosek bisa mempengaruhi perilaku siswa? Nah, boleh kalau gitu misalnya. Tergantung teorinya nanti ada. Baru nanti si perilaku siswa mempengaruhi hasil belajar. Oh, kalau begitu sosek itu sebagai eksogennya. Nanti di tengahnya ada prosesnya. Apa prosesnya ini misalnya? Itu bisa begitu. Silakan saja. Tergantung teorinya, ya. Bisa dipahami? Bisa tidak? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Kalau tidak ada, minggu depan saya akan lihat, ya. Ya, ini kan 20 orang kan bisa saya satu-satu kan, tampilkan minggu depan, ya. Ininya mudah-mudahan ya tidak banyak perubahan. Nah, yang saya katakan tadi itu kalau sebaiknya kalau moderator itu variabel tidak bisa dikendalikan oleh unit analisis. Oke? Ya. Jadi minggu depan kita coba cek, ya, dua. Jadi yang pertama Anda review minimal 5 jurnal untuk memperoleh topik penelitian, satu topik penelitian, dan topik penelitian itu nanti dijabarkan ke dalam ide dasar. Oke, bisa dipahami? Nah, terus kan itu kan pertemuan 8, sekarang besok itu kan sudah pertemuan 8, berarti pertemuan 9 kan sudah ada yang mulai seminar kita, ya. Oke, begitu? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, Parik itu sudah coba dilihat spot, ya. Sudah bisa di-upload 5 genep 7 kalau tidak salah, ya. Coba saya lihat dulu. Baik, Pak. Bentar, ya. Sesek deh, Pak, ya.
Udah, kayak sebentar ya. Pertemuan 7 juga sudah bisa di-approve. Baik, Pak. Pertemuan 7 juga. Oke, foto dulu. Foto dulu. Ya, Pak. 1, 2, 3. Oke, semangat ya. Ya, Pak. Semangat, semoga kita selalu diberi kemudahan, ya, kelancaran, kesehatan, ya, keselamatan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan menjadi amal ibadah. Cukup hari ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Semangat, semangat, semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat, semangat, wabarakatuh. semangat. Makasih, Oke. Bang. Makasih, Pak. Oke. Duluan ya, Lip.